Satu hewan yang terbesit di kepala saya ketika mendengar kata Kalimantan Tengah, yes, orang utan. Gak sabar banget lihat orang utan secara langsung di hutan. Masih bersama Purwanti sebagai tour guide kami, perjalanan ke Taman Nasional Tanjung Puting kami lalui dari Dermaga Kumai, Kota Waringin Barat. Perjalanan menuju ke sana akan menjadi perjalanan yang tak terlupakan, karena kami akan bermalam di kapal Klotok Wisata. Akhirnya kita berangkat dengan kapal ini menuju Tanjung Puting. Kalau misalnya lihat di maps ini sih, kita nanti akan masuk ke Sungai Sekonyer. Selama perjalanan itu pun nanti akan bertemu tuh sama binatang-binatang liar yang ada di situ. Sepanjang perjalanan kami menyusuri Sungai Sekonyer dengan berbagai pemandangan flora dan fauna. Ya, ini dia yang selalu menyapa kami. Hai bekantan. Banyak sekali ya. Jadi bekantan ini kerap berkelompok. Selain itu juga ada burung yang sangat cantik, yaitu Raja Udang. Terus menyusuri sungai, kami pun bertemu Asian Black Hornbill. Kalau beruntung dan air sungai surut, maka pengunjung dapat bertemu buaya yang melintas ataupun sedang berjemur. Aktivitas pertama yang langsung kami lakukan adalah ke feeding station untuk melihat orang utan yang datang makan pisang. Tak lama berjalan, kami sangat-sangat beruntung dapat bertemu orang utan bernama Rika. Saat itu Rika sedang berada di batang pohon dekat jalur trekking. Kami pun tetap sedikit takut ya kalau dekat dengannya. Bagaimanapun mereka tetaplah liar dan sudah berada di alamnya atau di hutan. Sejenak kami mengabadikan momen mahal ini dan melanjutkan perjalanan walaupun Rika sempat merasa terancam. Begitupun kami yang awam ini. Kami kembali melanjutkan perjalanan ke feeding station dengan berjalan kaki selama 10 menit. Waktu makan orang utan di Pondok Tanggui ini dimulai pukul 9 pagi. Namun sayangnya kami melihat hanya sedikit orang utan di sini. Ya info Mbak Ipung, kemungkinan bertemu orang utan itu from zero. Bisa saja nggak lihat sama sekali. Jadi pisang yang disajikan Taman Nasional Tanjung Puting ini merupakan nutrisi tambahan. For have a tour for see the orangutan? Yes, this is my first time. Okay. Do you have a dream for see the orangutans or just curious or what? I was a bit curious about this one and I got a recommendation from a friend in Jakarta. Okay. It's nice to see that there's still a place for orang-utans where they can live in freedom and here are not that much humans who are hunting them or something like that. Orang utan liar tetap bergantung pada makanan di dalam hutan, seperti buah, kulit pohon, daun, dan rayap. Apabila di dalam hutan sedang panen buah, maka orang utan tidak akan ke feeding station. Usai feeding time di Pondok Tanggui, kami akan melihat feeding station lainnya, yaitu Tanjung Harapan. Perjalanan kami lanjutkan. Kapal ini terbuka, terdapat meja makan untuk menyantap makanan mulai sarapan hingga makan malam. Dalam perjalanan kami pun akan menyantap makan siang dengan beragam menu yang pastinya akan memanjakan perut yang sudah mulai lapar. Tak terasa kami sudah sampai di Tanjung Harapan. Yang terpenting ialah tetap jaga jarak aman jika melihat orang utan setidaknya 5 meter. Kita langsung pindah aja, jangan stay di situ. Takutnya dia pi atau pu, atau kita kejatuhan rantingnya. Tamu yang datang disarankan tidak membawa makanan atau minuman agar tidak menarik perhatian orang utan. Ribut, mereka pergi.
kembali menyertai kami. Ternyata di Tanjung Harapan ini banyak sekali orang utan yang datang ke feeding station. Setelah dia mengamati orang utan, ternyata mereka mengambil banyak pisang, lalu membawanya ke bagian atas pohon. Orang utan ini tidak suka eye contact dengan manusia. Mereka bisa saja marah dengan mengeluarkan bunyi. Udah. Tuh. Udah. Walaupun beda ya. Itu dia marah tuh. Udah potekin ranting. Nanti kalau misalnya dia bete beneran dilempar ke orang yang di bawah. Tadi udah gitu soalnya. Nah, tuh masih megang rantingnya tuh. Tuh kan. Tuh, dibuang. Tanjung Puting menjadi satu-satunya di dunia sebagai tempat peluang terbesar untuk menyaksikan orang utan secara liar. Hingga saat ini, wisatawan yang datang 80% ialah wisatawan asing. Walaupun masa pandemi seperti saat ini, Mbak Ipung ternyata juga merasakan manfaat jaringan internet yang baik dengan platform digital untuk kembali menggiatkan potensi wisata yang ada di Kalimantan Tengah. Salah satunya dengan mengasah kemampuan berbahasa Inggrisnya secara online bersama tutor dari Jakarta berkat bantuan pemerintah yang memberikan pelatihan bahasa Inggris secara gratis bagi para pelaku pariwisata di daerah. Kebetulan tahun kemarin itu aku ada diberi informasi dari pemerintah, ada kursus gratis. Itu di Ayo Belajar selama 4 bulan. Untuk belajar apa saja di situ, Mbak? Waktu itu bahasa Inggris. Karena memang di sini 80% mancanegara ya. Betul Itu sekali. seperti apa? Apakah dari cara berkomunikasi, cara menjelaskan, apa kita yang dipelajari? Kalau untuk yang di Ayo Belajar sendiri, terutama sih skill bahasa Inggrisnya yang perlu ditingkatkan ya. Jadi mengenal banyak vocabulary, terus bagaimana cara berkomunikasi secara tepat dengan bahasa Inggris. Metro TV